Rasulullah kemudian bersama pasukannya bersiap diri untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun jumlah pasukan muslimin pun semakin besar. Sebanyak 10.000 pasukan siap datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah atau peristiwa Fathu Mekah merupakan peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya agama Islam sampai saat ini. Melalui peristiwa Fathu Mekah, Islam menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang cinta perdamaian. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pasukan muslimin saat itu. Peristiwa Fathu Mekah sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kemenangan mutlak didapatkan kaum muslimin dengan merebut kembali kota Mekah. Dan peristiwa lengkapnya adalah terjadi di awal bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Mereka juga membawa 10 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Kaum muslimin sangat antusias dengan perjalanan umroh ini. Mereka tidak sabar untuk kembali berpijak di kota kelahiran mereka. Dan di tengah perjalanan, tepatnya di Hudaybiyah, kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menanyakan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa kedatangannya bersama pasukan kaum muslimin hanyalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan menyembelih hewan kurban. Namun kaum kafir Quraisy tetap menolak kedatangan mereka dan tidak memperbolehkannya melanjutkan perjalanan tersebut. Melihat penolakan tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan Mekah. Utsman bin Affan diutus untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kaum muslimin ke Mekah. Namun para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan mereka. Karena penolakan ini, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan sebuah perundingan. Mereka sepakat dan perundingan pun dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai delegasi kaum kafir Quraisy. Perundingan ini kemudian berjalan sangat alot, yang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, yaitu tidak ada gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy Mekah selama 10 tahun. Yang kedua, jika ada yang datang kepada Nabi Muhammad SAW tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tetapi jika ada yang datang kepada kaum kafir Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani kerjasama dengan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, pada tahun tersebut kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki kota Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki kota Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Perjanjian didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak.
Melalui perjanjian Hudaybiyah ini, diyakini kaum muslimin sebagai langkah awal untuk kembali menguasai kota Mekah. Harapan mereka untuk menyebarkan agama Islam di sana pun kembali tumbuh. Ada dua faktor yang mendorong kaum muslimin untuk menguasai kota Mekah. Yang pertama adalah kepemimpinan Mekah yang mulai rapuh. Yang kedua, jumlah pengikut kaum muslimin yang mulai bertambah. Dua faktor ini membuat rasa optimis di dalam diri kaum muslimin bertambah dan kembali semangat memperjuangkan Islam. Singkat cerita, setelah 20 hari menjalankan ibadah umroh di Mekah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Semua berjalan seperti semula sampai datang kabar dari Mekah bahwa kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati. Suku Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy Mekah melakukan penyergapan kepada suku Khuza'ah. Bahkan mereka membunuh salah satu tokoh muslim dari suku Khuza'ah. Pelanggaran yang dilakukan itu membuat Rasulullah SAW geram dan memutuskan untuk menyerbu kota Mekah. Kaum kafir Quraisy yang menyadari pelanggaran tersebut akhirnya mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Abu Sufyan bahkan menemui beberapa sahabat Rasulullah SAW seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun kaum muslimin tidak menghiraukannya. Karena putus asa tidak bisa melakukan diplomasi dengan kaum muslimin, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Rasulullah kemudian bersama pasukannya bersiap diri untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun jumlah pasukan muslimin pun semakin besar. Sebanyak 10.000 pasukan siap datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Rasulullah membagi pasukan ke jalan yang berbeda. Ketika kaum muslimin menyerbu kota Mekah, kaum kafir Quraisy hanya bisa pasrah. Mereka tidak mampu melawan pasukan muslim yang sebesar itu. Abu Sufyan dan pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersama pasukan muslimin pun menang dan berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Rasulullah kemudian mengampuni seluruh penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah dibebaskan dari kaum Quraisy. Peristiwa ini kemudian disebut dengan sebagai sebutan Fathu Mekah. Saat itu juga berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan setelah Ka'bah bersih dari berhala-berhala, Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan yang pertama kali. Demikianlah kisah pembebasan kota Mekah yang disebut juga sebagai Fathu Mekah. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.